Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan. Saya Prodi Teknik Industri Angkatan 2017, Fakultas Teknik Universitas Teknologi Sumbawa. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan bersama teman-teman kelompok yang lain akan mempresentasikan terkait mengenai analisis perubahan jumlah konsumen pada retail tradisional setelah adanya retail modern di Kecamatan Sumbawa. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama adalah Arpit Adam Mahesa, kemudian yang kedua Agus Maulana, Dika Satria Mardika, Meli Awati Fanur, Muhammad Iksan, saya sendiri, Syahrul Ardiansyah, kemudian Yuniar, dan yang terakhir adalah Yunan Fahri. Oke, pada kesempatan kali ini langsung saja kita akan masuk kepada dalam sebuah kriteria angkatan kerja yang menganggur di Sumbawa pada umumnya tidak memiliki kualifikasi tertentu dan dalam tingkat kualifikasi sumber daya manusia yang rendah, sehingga tidak dapat dipaksakan pada sektor formal untuk menyerap angkatan kerja. Dalam kriteria seperti ini, karena menyangkut masalah efisiensi perusahaan maksudnya, di mana sumber daya manusia yang rendah memiliki tingkat produktivitas yang rendah pula, sehingga perusahaan tidak mampu memproduksi pada titik yang optimal. Maka angkatan kerja yang tidak dapat tertampung dalam lapangan pekerjaan sektor formal ini mencari peluang lain untuk memperoleh penghasilan yang kemudian menimbulkan lahirnya sektor informal di Kota Sumbawa. Kemudian dalam hal ini adalah usaha penjualan eceran atau retail dengan pola tradisional merupakan salah satu contoh sektor informal dalam bidang perdagangan yang kerap ditemui di Kota Sumbawa, khususnya di daerah pedesaan. Karakteristik pemilik usaha ini atau retailer pada umumnya digambarkan memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan modal yang notabene kecil, yang sebelumnya tidak mampu menangkap peluang bekerja di sektor formal sehingga harus membuka lapangan bekerja bagi diri sendiri. Jenis usaha seperti ini menjajakan barang-barang konsumsi secara langsung kepada konsumen tanpa melalui proses perubahan untuk bentuk sebelumnya. Nah, Indomart dan Alfamart adalah sebuah contoh retail modern yang berkonsep franchise yang banyak ditemui di Kota Sumbawa. Bahkan saat ini sudah menyebar hingga ke daerah pedesaan. Retail ini pada umumnya memiliki ruang yang tidak terlalu besar, namun telah memiliki sistem manajemen dan diferensiasi produk yang cukup baik dengan esensi merek serta promo yang gencar dilakukan oleh manajemennya. Di retail ini sangat diterima baik oleh masyarakat di daerah kota. Permasalahan pun muncul karena produk yang ditawarkan oleh retail Indomart ataupun Alfamart pada umumnya sangat identik dengan produk yang ditawarkan oleh retail tradisional dengan berbagai kelebihan berupa diferensiasi produk dan kenyamanan toko yang ditawarkan oleh retail Indomart maupun Alfamart. Maka penduduk perkotaan memiliki persepsi untuk lebih menyukai berbelanja di retail Indomart, Alfamart daripada di retail tradisional. Hal ini akan mengurangi kemampuan retail tradisional dalam menjangkau pelanggan. Pertama adalah bagaimana model pembelian warga masyarakat Kecamatan Sumbawa pada retail tradisional setelah adanya retail modern. Kemudian yang kedua, apakah ada perbedaan jumlah pelanggan pada retail tradisional setelah adanya retail modern. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan. Adapun tujuannya, yang pertama untuk mengetahui model pembelian warga masyarakat Kecamatan Sumbawa pada retail tradisional setelah adanya retail modern. Kemudian mengetahui adanya perbedaan jumlah pelanggan pada retail tradisional setelah adanya retail modern. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Maulana dari program studi Teknik Industri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan kelompok saya untuk kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan tentang manfaat dengan landasan teori. Manfaat yang bagian pertama, bagi penulis, poinnya hasil penelitian ini akan memberikan wawasan pengetahuan terkait perkembangan konsumen pada retail tradisional. Poin kedua, dapat mengetahui perbedaan jumlah konsumen pada retail tradisional. Poin ketiga, sebagai salah satu syarat dan penyelesaian tugas mata kuliah pemodelan sistem
program studi teknik industri Fakultas Teknik Universitas Teknologi Sumbawa. Nah, bagian kedua atau bagi instansi. Poin pertama sebagai bahan masukan dalam mengevaluasi perkembangan konsumen pada retail tradisional. Poin keduanya, perusahaan dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi. Nah, bagi bagian ketiga atau bagi pihak lain, yang poin pertama menjalin kerjasama yang baik antara instansi dengan institusi. Nah, poin kedua, menambah sumbangan pemikiran tentang analisa hubungan perkembangan retail modern dan retail tradisional. Nah, poin ketiga, lembaga dapat mengetahui sejauh mana ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada mahasiswa dapat dipastikan diberi kerja. Menurut poin Tajaran Ningrat tahun 2022, 4 pengertian pasar adalah peranata yang mengatur komunikasi dan interaksi antara penjual dan pembeli yang bertujuan untuk mengadakan transaksi pertukaran benda-benda atau jasa ekonomi dan uang, dan tempat hasil transaksi yang dapat disampaikan pada waktu yang akan datang berdasarkan harga yang ditetapkan. Nah, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah, termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah swadaya, masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagang melalui tawar-menawar. Nah, pasar modern adalah pasar atau toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Nah, mungkin lanjut ke 2.2 atau perilaku konsumen. Nah, menurut Angel yang disitasi oleh Priyono tahun 2006, perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini. David dan Bita tahun 1888 lebih menekankan perilaku konsumen sebagai suatu proses pengambilan keputusan. Mereka yang mengatakan bahwa perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan yang menyiasatkan aktivitas individu untuk mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau mengatur barang dan jasa. Menurut Angel F. James tahun 1995-257, atribut-atribut yang mempengaruhi konsumen dalam memiliki tempat berbelanja. Yang poin pertamanya harga, kedua lokasi, ketiga sifat dan kualitas keragaman barang, keempat iklan dan promosi, kelima personel penjualan, keenam pelayanan yang diberikan, dan ketujuh atribut fisik toko, dan terakhir atmosfer atau kedelapan atmosfer toko. Adapun pada landasan teori 2.3 yaitu sektor informal perkotaan. Nah, sektor informal dalam posisinya disebut sebagai underground economy karena dituduh sebagai permasalahan di kota-kota besar. Limpahan tenaga kerja yang masuk ke dalam sektor informal masih dipandang sementara karena di dalam sektor informal sendiri terdapat persoalan yang sangat rumit. Itu dikutip dari Didik dan Abdul tahun 1994. Kegiatannya dipandang ilegal, oleh karena itu para pengamat menamakannya ekonomi bawah tanah atau underground economy. Nah, hal ini dijadikan sebagai pendorong bagi kebodohan mentransformasikan sektor informal di perkotaan menjadi sektor formal yang lebih teratur. John Berman dalam Didik dan Abdul pada tahun 1994 mendefinisikan sektor informal sebagai sektor ekonomi yang memiliki ciri-ciri tidak terorganisasi, tidak terdaftar, dan tidak dilindungi oleh hukum. Keberadaan sektor ini di perkotaan pada mulanya disebabkan oleh akumulasi pertumbuhan penduduk yang tidak hanya bersifat alami, tetapi yang juga berasal dari perpindahan penduduk dari pedesaan atau urbanisasi yang kemudian melahirkan tingkat angkatan kerja yang tinggi. Selanjutnya 2.4 landasan teori mengenai metode uji tanda atau sign test. Sesuai dengan namanya, yaitu uji tanda. Uji ini menggunakan tanda tambah atau kurang sebagai datanya. Uji ini membandingkan dua populasi. Bentuk datanya adalah ranking dan berpasangan. Untuk setiap pasangan dicari selisihnya, kemudian dihitung jumlah selisih positif dan jumlah selisih negatif. Jika selisih pasangan data bernilai 0
atau tanpa tanda, maka pasangan tersebut tidak dianalisis. Dengan demikian, jumlah sampelnya N dikurangi. Jika H, O benar, maka jumlah selisih positif dan jumlah selisih negatif kurang lebih sama atau masing-masing setengah dari jumlah sampel. Ini dikutip daripada Yulianto pada tahun 2014. H0 itu lokasi kedua populasi sama, P sama dengan 0,5. Selanjutnya H1 itu yang pertama lokasi kedua populasi tidak sama atau P tidak sama dengan 0,5. Yang kedua, lokasi populasi pertama sebelah kanan dari populasi kedua atau P lebih besar daripada 0,5. Selanjutnya poin ketiga, lokasi populasi pertama sebelah kiri dari populasi kedua, P lebih kecil daripada 0,5. Selanjutnya landasan teori mengenai penelitian terdahulu. 2.5 Nurholis pada tahun 2011 dalam penelitiannya yang berjudul Pengembangan Pasar Tradisional Berbasis Perilaku Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen cenderung berbelanja di pasar modern karena terdapat penjelasan harga, tidak becek, bersih dan tidak bau, ber-AC, aman, kondisi fisik bangunan bagus, terdapat fasilitas pembayaran, terpengaruh promosi iklan, berbelanja sambil mencari hiburan, nyaman, prestis, menjual produk yang tidak ada di pasar tradisional, serta terpengaruh pendidikan konsumen. Sedangkan konsumen cenderung berbelanja di pasar tradisional karena harga di pasar tradisional bisa ditawar, harganya murah, dilayani secara langsung, serta berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya yaitu yang saya jelaskan, yang pertama adalah pendekatan penelitian. Jadi untuk pendekatan penelitian ini, jadi penelitian yang kami lakukan ini bersifat penelitian kuantitatif. Nah, kita ketahui bahwa penelitian kuantitatif ini adalah penelitian yang sifatnya atau yang dinyatakan dengan angka dan dihitung atau dilakukan dengan metode statistik atau dianalisis dengan metode statistik. Nah, untuk waktu dan tempat penelitian yang kami lakukan yaitu, kalau tempatnya yaitu tepatnya di Kecamatan Sumbawa. Nah, untuk waktunya yaitu pada bulan Februari sampai dengan April. Jadi Februari sampai April 2020. Jadi alhamdulillah kami sudah melakukan penelitian ini. Nah, jadi untuk selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Jadi untuk populasi dan sampel, jadi populasi dalam penelitian ini adalah warga atau masyarakat Kecamatan Sumbawa atau yang tinggal di Sumbawa. Jadi kita berdasarkan data yang kita ambil dari BPS Kecamatan Sumbawa atau Badan Pusat Statistik Kecamatan Sumbawa pada tahun 2019 itu, kami memperoleh data bahwa populasi warga tahun 2019 itu mencapai atau sebanyak 62.156 orang. 62.156 orang. Adapun jumlah warga laki-lakinya adalah, jumlah populasi warga laki-lakinya adalah 31.487. Nah, 31.487 dan jumlah wanitanya adalah 30.669 orang. Itu pada data tahun 2019. Jadi dapat kita jumlahkan atau dari jumlah populasi ini dapat kita hitung bahwa dengan jumlah sampel yang akan menjadi responden dari penelitian kami ini itu menggunakan rumus Solvin. Nah, menggunakan rumus Solvin. Adapun rumus Solvin adalah, jadi rumus Solvin itu adalah N kecil sama dengan N besar dibagi N besar dikali E kuadrat plus 1. Nah, adapun keterangannya yaitu N kecil sama dengan sampel dan N besar itu adalah populasi dan E kecil itu adalah nilai prosesi atau presesi 10% atau si N sama dengan 0,1. Jadi itu adalah keterangannya. Ini dapat kita tentukan bahwa sampel sesuai dengan populasi itu kita dapat hitung dengan menggunakan rumus Solvin adalah N kecil sama dengan 62.156 dibagi 62.156 dikali 0,1 kuadrat plus 1. Nah, jadi hasil penjumlahannya itu adalah 99,83.
Nah, jadi 99,83 itu dapat kita bulatkan menjadi 100 sampel atau 100 orang atau jumlah responden yang akan kita ambil. Nah, untuk kriteria dari populasi atau jenis responden yang akan kita lakukan, itu kriteria yang pertama adalah warganya berdomisili atau tempat tinggal di Kecamatan Sumbawa. Yang kedua adalah warganya dekat tempat tinggalnya dengan minimarket modern atau pasar modern seperti Indomart dan Alfamart. Jadi seperti itu kriterianya. 3.4 Definisi operasional. Definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana variabel-variabel dalam penelitian diukur. Nah, di sini kita ada beberapa variabel-variabel yang akan diteliti, yaitu yang pertama ada retail modern. Retail modern merupakan pasar yang dikelola dengan manajemen modern. Umumnya terdapat di kawasan perkotaan sebagai penyedia barang atau layanan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen. Dalam hal ini contohnya ada mall, supermarket, minimarket, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada tuku kelontong. Tuku kelontong ini merupakan tuku yang dikelola oleh masyarakat sekitar dan biasanya dengan modal yang kecil dan dikelola dengan manajemen sederhana. 3.5 Teknik pengumpulan data. Nah, dalam penelitian kali ini kami ada dua jenis data. Yang pertama ada data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh penelitian secara langsung dari sumber pertama. Nah, untuk mendapatkan data tersebut, kami melakukan penyebaran kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab oleh responden. Nah, sedangkan untuk data sekundernya, yaitu data yang diperoleh dari literatur seperti jurnal dan buku. Nah, data sekunder ini dijadikan sebagai referensi peneliti saat menyusun penelitian sehingga diperoleh data yang akurat. Selanjutnya, 3.6 Teknik analisa data. Untuk kegiatan ini dilakukan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Nah, untuk melakukan analisa datanya, kami melakukan uji tanda atau science test. Uji tanda bertujuan untuk mempelajari suatu perbedaan tanpa mengukur besar perbedaannya. Uji tanda digunakan untuk menguji perbedaan dua sampel tak bebas atau dependent. Esensi dari uji tanda terletak pada arah perbedaan, yaitu positif atau negatif, bukan pada besar perbedaan tersebut. Nah, di sini juga kita mencantumkan diagram alir penelitian. Nah, diagram alir di atas menjelaskan urutan langkah-langkah penelitian kami. Penelitian dimulai dari penentuan populasi data, setelah itu penentuan jumlah sampel dan jumlah populasi, dilanjutkan dengan pengisian kuesioner oleh responden yang merupakan sampel dari populasi tersebut. Nah, jika pengisian kuesioner oleh sampel belum terpenuhi, maka kita harus melakukan pengisian kuesioner kembali hingga sampel terpenuhi. Langkah berikutnya, jika jumlah sampel telah terpenuhi, pengumpulan data dari hasil kuesioner dapat dianalisis sesuai dengan metode uji tanda tersebut. Kemudian dari hasil analisa tersebut dapat disimpulkan dan kami dapat mencantumkan dalam sebuah laporan nantinya. Di sini pelaksanaan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak yang ditimbulkan setelah hadirnya retail modern, yaitu Indomaret dan Alfamart, terhadap retail tradisional yang ada di Kecamatan Sumbawa Besar. Penelitian ini dilakukan tepatnya di wilayah Kecamatan Sumbawa dengan tujuan untuk melihat sisi keuntungan, pendapatan, dan jumlah pembeli di retail tradisional setelah hadirnya retail modern tersebut. Nah, penelitian ini awalnya dimulai dengan menyusun daftar pertanyaan dalam bentuk angket atau kuesioner. Angket kuesioner ini dibagikan kepada para masyarakat wilayah Kecamatan Sumbawa dan kemudian dijawab sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada masyarakat Sumbawa. Pada responden tersebut, melalui pengumpulan data ini, penelitian ini dilakukan selama 8 hari, dimulai pada tanggal 11 Maret sampai dengan 18 Maret 2020.
Penelitian ini dilakukan pada 100 responden masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Sumbawa Besar. Oke, selanjutnya mengenai hasil dan pembahasan. Di sini saya akan membahas mengenai hasil penelitian. Nah, hasil penelitian dideskripsikan berdasarkan hasil pre atau sebelum adanya retail modern dan post setelah adanya retail modern yang didapatkan dari pengumpulan data penelitian, sehingga pengumpulan data penelitian tersebut dapat menggambarkan dampak dari keberadaan retail modern terhadap keberlangsungan retail tradisional. Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu mengenai karakteristik responden. Nah, penelitian ini menggunakan responden masyarakat yang ada di Kecamatan Sumbawa. Jumlah masyarakat Kecamatan Sumbawa yang dijadikan responden yaitu sebanyak 100 orang. Nah, di sini kami membagi dua tipe atau dua deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin dan deskripsi responden berdasarkan usia. Nah, untuk berdasarkan jenis kelamin, di sini laki-laki berjumlah 57 responden, yaitu persentasenya 57%, sedangkan perempuan banyak responden yaitu 43 dengan total persentase yaitu 43%. Jadi ditotalkan menjadi 100%. Selanjutnya untuk deskripsi responden berdasarkan usia. Di sini kita mengambil usia responden dari rentang kurang dari 20, 20 sampai 30, 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60 dan lebih besar dari 60. Untuk responden yang berusia dari 20 sampai 30 yaitu sebanyak 45 responden. Umur 31 sampai 40 sebanyak 25 responden. Umur 41 sampai 50 yaitu sebanyak 15 responden. Umur 51 sampai 60 yaitu sebanyak 10 responden, dan umur yang di atas 60 tahun itu sebanyak 5 responden. Jadi total 100 orang responden. Halo, sekarang kita akan lanjutkan lagi ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini, hipotesis yang digunakan yaitu hipotesis komparatif, yaitu hipotesis yang didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban atas permasalahan, yaitu perbandingan komparatif antara dua variabel penelitian yang menjadi H0 dan H1, yaitu H0 merupakan jumlah konsumen pada retail tradisional berpengaruh setelah adanya retail modern, dan yang menjadi H1 yaitu jumlah konsumen yang ada pada retail tradisional tidak berpengaruh setelah adanya. Slide berikutnya yaitu mengenai uji tanda atau sign test. Uji tanda ini merupakan metode yang telah kami gunakan pada penelitian. Nah, pada penelitian ini menunjukkan hasil seperti tertera pada dua tabel di bawah ini, yaitu tabel 4.4 dan tabel 4.5. Saya akan membacakan tabel 4.4 frekuensi. Nah, tabel 4.4 frekuensi ini di dalamnya terdapat sebelum dan setelah. Saya akan menjelaskan lagi maksud dari sebelum dan setelah. Sebelum maksudnya adalah jumlah konsumen pada retail tradisional sebelum adanya retail modern. Berikutnya yaitu setelah. Setelah yang dimaksud pada tabel ini yaitu jumlah konsumen yang ada pada retail tradisional setelah adanya retail modern. Nah, selanjutnya masih di tabel yang sama. Pada poin yang pertama yaitu negative difference. Nah, pada negative difference ini terdapat huruf A kecil yang disisipkan di ujung kalimat. Di situ berarti setelah lebih kecil daripada sebelum. Ada keterangannya juga di bawah tabel. Nah, saya akan memperjelas maksudnya adalah jumlah konsumen yang mulai berkurang daya belinya terhadap retail tradisional setelah adanya retail modern. Berapa sih banyak jumlah orang yang telah beralih ini? Jumlahnya sesuai dengan data yaitu N sebesar 31 orang. Lalu poin yang kedua yaitu positive difference. Positive difference di situ ada tandanya itu B dan keterangannya adalah setelah lebih besar daripada sebelum. Artinya
konsumen yang dulunya berbelanja di retail tradisional justru cenderung lebih sering berbelanja pada retail tradisional walaupun setelah adanya retail modern. Nah, dan orang yang atau konsumen yang semakin sering berbelanja pada retail tradisional ini setelah adanya retail modern yaitu sebanyak 51 orang. Lalu yang berikutnya yaitu sales. Di situ keterangannya yaitu C yang berarti sebelum sama dengan setelah atau setelah sama dengan sebelum. Artinya jumlah konsumen ini yang awalnya berbelanja pada retail tradisional cenderung sama daya belinya walaupun setelah adanya retail modern. Dan jumlah orang yang konsisten atau stabil berbelanja pada retail tradisional ini yaitu sebesar 18 orang. Nah, jadi total secara keseluruhan yaitu sebanyak 100 orang yang merupakan sampel pada penelitian ini. Lalu yang berikutnya pada tabel 4.5 tes statistik. Nah, pada tabel tes statistik ini diperoleh p-value atau nilai hitungnya itu sebesar 0,036. Lalu kita akan membandingkannya dengan nilai tabel yaitu 0,036 ternyata lebih kecil daripada 0,05 yang merupakan nilai tabel. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah H0 diterima, yang berarti jumlah konsumen pada retail tradisional memiliki pengaruh setelah adanya retail modern di Kecamatan Sumbawa. Lanjutkan lagi pada slide berikutnya, yaitu mengenai kesimpulan. Pada kesimpulan kali ini, kita akan menyimpulkan keseluruhan dari penelitian ini. Jadi kesimpulan yang pertama yaitu jumlah sampel dari kuesioner yaitu sebanyak 100 orang, yaitu dengan deskripsi laki-laki sebanyak 57 orang dan perempuan sebanyak 43 orang. Lalu kesimpulan yang kedua yaitu model pembelian warga masyarakat Kecamatan Sumbawa pada retail tradisional setelah adanya retail modern, yaitu beberapa di antaranya mulai beralih ke retail modern. Durasi berbelanja pun mulai berkurang. Yang dulunya sering berbelanja di retail tradisional, sekarang sudah beberapa mulai beralih ke retail modern. Hal ini karena retail modern memberikan variasi produk yang beragam, tata letak yang rapi, dan pelayanan yang baik. Lalu kesimpulan yang ketiga yaitu adapun perbedaan jumlah pelanggan pada retail tradisional setelah adanya retail modern, dari 100 orang responden kuesioner yang menjadi sampel penelitian menunjukkan 18 orang stabil berbelanja pada retail tradisional, 53 orang lebih sering berbelanja pada retail tradisional, dan 31 orang beralih belanja ke retail modern. Lalu yang terakhir, kesimpulannya secara umum hal ini menunjukkan perubahan jumlah konsumen pada retail tradisional berpengaruh setelah adanya retail modern. Berikutnya yaitu saran. Nah, adapun saran yaitu yang pertama, pemilik retail tradisional diharapkan dapat mempelajari karakteristik perilaku konsumen. Yang kedua yaitu pemilik retail tradisional sebaiknya tetap menjaga loyalitas terhadap konsumen dengan memberikan pelayanan yang baik, mulai melakukan inovasi pada produk sehingga memuaskan konsumen dan tidak berpaling ke retail modern. Sekian. Demikian presentasi kami pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, mohon kiranya diikhlaskan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.